Halo teman-teman santuy, selamat datang kembali ke Rekap Fact Breakspear bagian terakhir. Terima kasih ya untuk teman-teman yang telah mengikuti rekap ini dari part pertama sampai part terakhirnya ini. Di markas Sekte Yinlan, Insan sedang melakukan ritual pelatihan ilmu aula jiwa dengan sebilah pedang ular. Tiba-tiba saja ada penyusup di sana yang sempat bertukar 3 jurus dengan Insan. Penyusup itu berhasil kabur setelah mencuri bilah pedang latihan dari Insan. Ternyata penyusup itu adalah Yanran yang memperlihatkan bilah pedang itu kepada Yinin. Kedua saudara seperguruan ini telah berpaling untuk mengkhianati guru mereka. Namun Yinsan dengan cepat melakukan ritual darah untuk menarik pedangnya kembali. Saat itu pula Yanran menahan pedang yang tengah tertarik untuk kembali ke tuannya itu. Sedangkan Yinin memintanya untuk menyerah dan tidak mengambil resiko berbahaya seperti ini. Akan tetapi Yanran yang tidak ingin gurunya menyempurnakan ilmu milik aula jiwa mengorbankan darahnya sendiri ke pedang itu untuk mencegah Yinsan menariknya kembali. Setelah bergulat cukup lama, Yanran berhasil menggagalkan ritual tersebut. Di Akademi Qianan, Han Feng masuk ke dalam menara Yin Yang dan secara diam-diam meneteskan darah Fan Lao ke tempat itu sehingga menara itu tiba-tiba pun berguncang. Aksi Han Feng ini sesuai dengan arahan Yinsan sebelumnya untuk merobohkan menara ini agar semua siswa-siswa tidak dapat berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka. Sementara itu, Lin Xiuya memberitahukan guru Ruolin dari apa yang dia dengar dari Xiaoyan, kalau siswa-siswa baru akademi tengah di hutan hitam dan tengah diserang oleh orang dari klan Fu. Segera mereka semua menyusul ke sana di mana Xiaoyan dan Sun Er sudah ada di sana. Terlihat seorang kakek-kakek yang melakukan ritual memanggil mayat hidup dan menyerang mereka. Pertempuran pun pecah dengan begitu sengitnya. Ketika kakek itu mempelajari kalau Xiaoyan telah membunuh istrinya sebelumnya, kakek dari klan Fu itu menjadi semakin berang dan semakin menggencarkan serangannya itu. Para guru akademi seperti Mi Tengsan dan Ke Ye juga tiba di sana untuk membantu pertarungan tersebut. Pada akhirnya kakek klan Fu itu berhasil dikalahkan dan tertancap pedang. Namun pada saat guru Ke Ye ingin mencabut pedang itu kembali, dikagetkan oleh kepala si kakek yang berbalik dan memuncratkan darah ke mukanya. Seketika itu guru Ke Ye pun menjadi sesak napas, sementara Hao Tian yang memeriksanya mengatakan guru Ke Ye telah tertelan serangga darah dari klan Fu. Cara untuk mengobatinya ternyata cukup simpel, yaitu dengan hanya menampar wajahnya saja. Mendengar hal itu, Mi Tengsan dan yang lainnya hanya bisa menahan ketawa dan menolak untuk menampar guru Ke Ye, membiarkan urusan tampar-menampar itu dilakukan oleh para siswa baru. Alhasil wajah guru Ke Ye pun digilir tampar oleh siswa baru yang memang paling kesal dengan guru yang suka menindas murid ini. Usai itu, menara Yin Yang seringkali terjadi goncangan yang membuat para siswa merasa tidak tenang saat berlatih di sana. Mi Tengsan yang memeriksa ke sana tidak tahu apa yang membuat nenek moyang ular piton ini marah sehingga mengguncang menara ini. Yang jelas Mi Tengsan mengatakan, nenek moyang ular ini dulunya dijinakkan langsung oleh Dewa Petarung dan semenjak itu bisa dibilang nenek moyang ular telah menjaga akademi ini selama ribuan tahun. Setelah semuanya pergi dari sana, kepada guru Gu, Han Feng memperlihatkan triknya yang meneteskan darah Fan Lao ke tempat itu. Katanya nenek moyang ular ini sangat membenci penodaan dari aula jiwa, dan dengan cara ini dia yakin menara ini cepat atau lambat akan dirubuhkan oleh nenek moyang ular. Di sisi lainnya, Insan memanggil Yin Yin ke hadapannya, memberikannya selembar ilmu aula jiwa. Insan mengatakan pedang yang dia gunakan untuk berlatih ilmu aula jiwa telah hilang, sehingga lembaran ilmu ini tidak ada gunanya lagi. Terkejut dengan itu, Yinin segera berlutut bersumpah kalau dia tidak mencuri pedang dari sang guru yang mencurigainya itu. Insan pun tertawa setelah melihat Yinin yang bersedia melakukan bunuh diri untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Insan mengatakan orang yang mencuri pedang itu darinya adalah seorang wanita yang memiliki tenaga dalam yang sangat luar biasa hebat. Di Akademi Qianan, guncangan hebat di menara Yin Yang kembali terjadi. Tahu kalau menara itu akan segera roboh, banyak guru yang masuk ke sana untuk membantu proses evakuasi siswa. Setelah para murid dikeluarkan, Xiaoyan yang juga masuk ke sana untuk memeriksa tiba-tiba saja dikepung oleh Han Feng dan guru Gu. Xiaoyan akhirnya tahu kalau semua kekacauan ini adalah ulah kedua pengkhianat ini.
Xiaoyan yang kemampuannya meningkat pesat setelah selama ini mampu bertarung seimbang melawan dua orang master bela diri ini. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba saja celah altar Yin yang terinjak oleh Xiaoyan terbuka dan menjatuhkannya. Di tengah jatuhnya Xiaoyan ini, gravitasi seakan-akan berhenti untuk sesaat dan Xiaoyan mendengarkan suara dari seseorang yang berbicara dengannya. Sementara itu di luaran, Mi Tengshan mempelajari Fan Lao dengan pasukannya tengah menyerang akademi. Seketika itu semuanya pun menjadi kacau balau, pertarungan pecah dengan sangat dahsyat. Xiaoyan yang lanjut terjatuh tiba-tiba ditahan oleh seseorang dengan tombaknya. Orang itu ternyata adalah jelma nenek moyang ular yang mengungkapkan amarahnya karena telah dinodai oleh darah Fan Lao. Nenek moyang ular ini mengenali Xiaoyan yang dulunya pernah dia bantu kabur. Dia juga tahu Xiaoyan telah melakukan jasa besar bagi suku ular, dan dia mengatakan suara yang didengar Xiaoyan sebelumnya adalah suara bayangan dari Dewa Petarung. Artinya bahkan Dewa Petarung pun bersedia untuk menyapa Xiaoyan yang dimana dia mempercayai Xiaoyan adalah seorang juru selamat. Untuk itu dia membekali Xiaoyan dengan ilmu milik Dewa Petarung. Ilmu itu disebut dengan ilmu perubahan 3 api surga. Setelah membuka kening Xiaoyan dengan cahaya suci, Xiaoyan diminta untuk tekun berlatih ilmu perubahan 3 api surga ini. Sebelum menghilang, dia menitipkan pesan terakhir agar Xiaoyan membunuh dan memberantas para awla jiwa. Usai itu, Xiaoyan yang naik ke atas mendemokan betapa luar biasanya ilmu perubahan 3 api surga yang membuat Han Feng dan guru-guru terluka. Kedua orang yang kabur keluar ini dikejar oleh Xiaoyan yang bergabung dengan yang lainnya dalam menghadapi teror serangan Fan Lao. Dengan hadirnya Xiaoyan ini, seketika kondisi pun berbalik. Fan Lao yang menyadari dia dalam posisi kekalahan segera kabur dari sana beserta dengan 2 pengkhianat, Han Feng dan Guru Gu. Tak lama menara Yin Yang pun roboh dan hancur berkeping-keping. Mi Tengshan kemudian membawa Xiaoyan ke hadapan Dewan Guru, meminta Xiaoyan untuk menceritakan soal dirinya yang bertemu dengan sosok nenek moyang ular dan juga sosok Dewa Petarung. Tiba-tiba saja cahaya di kening Xiaoyan memancar dan mengucapkan kata-kata yang disampaikan oleh Dewa Petarung. Inti dari kata-kata itu adalah mengenai sebuah ramalan akan datangnya seorang juru selamat yang mampu menumpaskan semua kekuatan awla jiwa. Takjub mendengarkan pesan langsung dari Dewa Petarung, Mi Tengshan dan para guru lainnya memberikan hormat mereka kepada Xiaoyan, lalu Xiaoyan diberikan gulungan ramalan yang dimaksud. Katanya ramalan itu tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali oleh orang yang dimaksud. Xiaoyan yang bingung dengan hal ini masuk ke cincinnya menemui Yao Chen yang menjelaskan kepadanya lebih jauh lagi bahwasanya ada sebuah ramalan yang menubuatkan kedatangan juru selamat. Apakah Xiaoyan adalah juru selamat yang dimaksud? Yao Chen pun memintanya untuk membuka ramalan tersebut untuk mencari tahu. Xiaoyan yang membuka gulungan itu tiba-tiba membuat gulungan itu bersinar dan terlihatlah potongan-potongan memori Xiaoyan di masa lalu. Hal ini cukup membingungkan Xiaoyan dan para guru karena alih-alih melihat sebuah ramalan yang mereka nanti-nantikan selama ini, mereka hanya melihat potongan memori Xiaoyan. Yao Chen sendiri cukup kaget saat diberitahu Xiaoyan kalau gulungan itu tidak berisi lamaran dan hanya berisikan potongan memorinya. Ketika Xiaoyan meragukan dirinya bukanlah juru selamat yang dimaksud dalam ramalan, Yao Chen menyatakan jalan kehidupan setiap manusia bukanlah suratan takdir yang sudah tertulis dengan pasti. Jalan kehidupan setiap orang ditentukan oleh orang itu sendiri. Ini hanyalah masalah pilihan hidup. Xiaoyan bisa memilih untuk menjadi juru selamat yang dimaksud maupun tidak menjadi juru selamat yang dimaksud. Mi Tengshan juga mengucapkan hal yang sama kepada Xiaoyan. Dia mengatakan ramalan itu sebenarnya hanyalah untuk memberikan pengharapan kepada semua orang, agar orang-orang yang berpegang pada kebenaran selalu memiliki semangat bertahan dan menanti-nantikan kemunculan juru selamat tersebut. Tidak harus Xiaoyan, siapapun bisa menjadi juru selamat yang dimaksud oleh ramalan itu. Siapapun yang nantinya menumpaskan awla jiwa, maka orang itulah yang akan dianggap sebagai juru selamat yang telah dinubuatkan. Xiaoyan lalu memperlihatkan gulungan ilmu perubahan 3 api surga yang dia dapatkan.
Mi Tengshan memintanya untuk giat berlatih karena ilmu dari Dewa Petarung itu bukanlah ilmu yang mudah untuk dikuasai. Masuk ke dalam cincinnya, Xiaoyan pun berlatih keras sambil diawasi dan dibimbing oleh Yao Chen. Sementara itu di markas Sekte Yinlan, Yin kaget setengah mati melihat Yanran yang penampilannya berubah menjadi begitu menyeramkan. Ternyata Yanran telah mengambil lembaran ilmu yang dibuang oleh Yinsan, sehingga kini dia bisa menguasai ilmu pedang ular hitam. Inin pun menjadi sangat pucat melihat betapa ganasnya serangan dari ilmu tersebut. Dia menebak kekuatan Yanran sekarang mungkin saja lebih kuat dibandingkan guru mereka. Di akademi, Sun Er mencoba membujuk Xiaoyan agar tidak pergi memenuhi janji duel dengan Yanran yang sudah sangat dekat waktunya. Dia takut Xiaoyan tidak akan cukup kuat menghadapi Yanran yang belajar dari keluarga Nalan dan juga belajar dari Sekte Yinlan. Dalam kesempatan itu, Sun Er juga memberikan sisa gulungan ilmu gerakan 3000 gunturnya kepada Xiaoyan. Kedua orang itu lalu memutuskan untuk pulang ke rumah sebelum Xiaoyan pergi untuk memenuhi janji duelnya dengan Yanran. Tiba di sana, Xiaoyan sangat kaget melihat rumahnya telah berdebu dan bersarang laba-laba. Rumah itu terlihat kosong, berantakan, dan tampak sudah sangat lama ditinggalkan. Dari tetangganya, Xiaoyan mempelajari kalau 2 bulan yang lalu seseorang bernama Ce Yinshou telah menangkap Xiao Chan dan membunuh yang lainnya. Dari Yao Chen lah, Xiaoyan mengetahui kalau Ce Yinshou adalah tetua dari Sekte Yinlan. Mereka menyimpulkan ayah Xiaoyan telah ditangkap oleh reinkarnasi jiwa dan dipenjara di altar pengorbanan aula jiwa. Yao Chen mengatakan alasan ayah Xiaoyan ditangkap adalah karena aula jiwa menginginkan batu giok kuno dari keluarga Xiao. Xiaoyan yang memutuskan untuk menyelamatkan ayahnya melakukan ritual agar masuk ke pedang jiwanya sambil menitipkan pesan kepada Sun Er untuk menjaganya di sini. Jika dalam waktu 1 jam dia tidak berhasil kembali, dia meminta Sun Er untuk membunuhnya. Masuk ke sana, Xiaoyan menemukan ayahnya yang tidak tersadar. Rantai-rantai logam itu tidak bisa dipatahkan saat Xiaoyan mencoba untuk memotongnya. Tak lama reinkarnasi jiwa pun muncul dengan wujud raksasanya dan menyapa Xiaoyan. Pemimpin aula jiwa itu mengatakan dia selalu menganggap Xiaoyan adalah sosok yang spesial baginya, sehingga dia mengajarkan ilmu-ilmu dari aula jiwa kepada Xiaoyan. Akan tetapi dia merasa Xiaoyan kini sudah ngelunjak terhadapnya. Reinkarnasi jiwa mengatakan yang dia inginkan dari ayah Xiaoyan adalah batu giok kuno, karena di dalam kuburan kuno Dewa Petarung ada menyimpan sesuatu yang menjadi miliknya. Menghadapi kemurkaan reinkarnasi jiwa, Xiaoyan pun bergelut dengan kabut merah yang terlepas di sana, sementara Yao Chen yang ada di dalam cincinnya terus memberikan dukungan dan arahannya untuk membantu Xiaoyan. Fan Lao tiba-tiba saja muncul di sana dan melawannya. Tak disangka Fan Lao yang bertarung di sini tidaklah selemah Fan Lao yang biasanya dia lawan. Dalam pertukaran beberapa jurus, Xiaoyan pun dikalahkan oleh Fan Lao. Diejek lemah oleh Yao Chen, Xiaoyan kembali dengan mengeluarkan jurus api amarah budanya. Di tengah pergulatannya itu, Sun Er yang berjaga di luar melihat kondisi Xiaoyan yang sangat mencemaskannya. Tak ingin tinggal diam, Sun Er pun menyalurkan tenaganya untuk membantu Xiaoyan yang pada akhirnya berhasil melancarkan serangan yang membubarkan kabut merah yang menyelimutinya. Seketika itu juga, Xiaoyan terpental keluar dengan kondisi terluka. Gagal menyelamatkan ayahnya, Xiaoyan menyatakan dia yang akan kembali mencoba masuk ke altar itu lagi di lain kesempatan. Lalu setelah berbicara dengan Sun Er tentang masa depan mereka yang diselimuti dengan ketidakpastian, Xiaoyan tiba-tiba mendapatkan ilham di mana ayahnya telah menyembunyikan giok kuno keluarga mereka. Dia pergi ke altar leluhur yang ada di gurun. Dari membongkar sebuah papan nama di sana, Xiaoyan pun menemukan giok kuno keluarga Xiao yang disembunyikan oleh ayahnya. Kemudian oleh Yao Chen, giok kuno itu dilapisi batu agar tidak terlalu ketara apabila nanti terlihat oleh orang lain. Sementara itu di sisi lain, Han Feng dan Guru Gu yang kabur dari pertarungan di akademi sebelumnya menuju ke markas Sekte Yinlan untuk berlindung. Guru Gu memberitahukan Xiaoyan yang mengalahkan mereka berdua hanya dengan 1 serangan. Setelahnya Yinsan memberitahukan Yanran kalau Xiaoyan sudah menuju ke sini untuk memenuhi janji duel dengan Yanran. Dia menanyakan bagaimana kabar Yanran yang berlatih ilmu pedang ular hitamnya. Otomatis Yanran pun menjadi syok mempelajari Yinsan yang ternyata tahu kalau dia telah mencuri bila pedang Yinsan sebelumnya.
Insan juga mengajak Yanran untuk melihat jasad 8 pengawal elitnya yang telah dia matikan semuanya. Ketua Sekte Yinlan itu memperingatkan agar Yanran tidak terlalu polos untuk mencoba mengkudeta posisi pemimpinnya. Insan mengatakan jabatan ketuanya tetap akan dia berikan sesuai perjanjian mereka, namun Yanran diperingati untuk tidak mencoba menantang kekuasaannya. Akhirnya hari duel Yanran dengan Xiaoyan pun tiba. Di hari itu pula, Insan menobatkan Yanran sebagai ketua Yinlan berikutnya. Xiaoyan yang tiba setelahnya pun menantang Yanran berduel untuk membalaskan dendam atas penghinaan pembatalan pernikahan mereka 3 tahun yang lalu. Setelah dikalahkan, Yanran yang ingin bunuh diri dicegah oleh Xiaoyan yang menegaskan dia hanya ingin mengembalikan harga diri keluarganya dan tidak ingin Yanran melakukan perbuatan bodoh seperti ini. Insan yang geram melihat muridnya dikalahkan mengusir Xiaoyan untuk pergi dari sana, namun Xiaoyan menyatakan dia masih ada 2 urusan lainnya. Satu di antaranya adalah membalas dendam atas kematian ibunya yang dulunya difitnah oleh mereka. Insan membela diri mengatakan jika Xiaoyan memiliki bukti kalau mereka telah melakukan fitnah, maka dia dan semua orang di sini bersedia untuk melakukan bunuh diri. Dengan keras, Xiaoyan menuduh Han Feng yang telah memfitnah ibunya, di mana Han Feng pun langsung keluar dan menyerangnya, diikuti oleh beberapa tetua sekte Yinlan yang keluar untuk membantu Han Feng, tetapi mereka semua itu dikalahkan dengan telak. Insan yang murka langsung menyerang Xiaoyan hingga terpental, lalu dia pun meminta semua anak buahnya melakukan formasi untuk menyerang Xiaoyan. Terkepung oleh formasi awan gelap yang diselimuti oleh petir itu, tiba-tiba saja beberapa tembakan panah membubarkan formasi tersebut. Ternyata walau telah dilarang oleh Xiaoyan, Sun Er tetap datang ke sana untuk memberikan bantuan. Bukan hanya Sun Er, pasukan suku ular yang dipimpin Medusa dan Mobasi ini juga tiba di sana untuk melakukan pertempuran habis-habisan dengan Sekte Yinlan. Xiaoyan menyatakan hal terakhir yang ingin dia lakukan, dia akan membunuh Yinsan di hari ini karena Yinsan telah bekerja kepada Aula Jiwa dan juga telah menindas dan membunuh keluarganya. Seketika itu juga pertempuran pun pecah dengan dahsyat. Sementara Sun Er, Medusa, dan yang lainnya berjibaku dengan para pasukan dan petinggi Yinlan, Xiaoyan menghadapi serangan pamungkas dari Yinsan. Dalam peraduan sengit itu, Xiaoyan yang berhasil membuat Yinsan mundur dikagetkan dengan serangan dari 13 panatua Sekte Yinlan yang muncul di sana. Setelah meminta mereka untuk menyiapkan 14 peti mati, Xiaoyan pun melancarkan serangan pamungkasnya membentuk jurus esensi api amarah budanya yang terbentuk dari penggabungan 3 inti api. Dengan serangan pamungkas itu, Insan dan 13 panatua Yinlan itu pun luluh lantak dan terluka sangat berat. Xiaoyan yang juga terluka berat kembali dikagetkan oleh kemunculan Fan Lao. Kali ini Fan Lao menyerap kekuatan dari 13 panatua dan juga kekuatan dari Yinsan untuk beradu dengan Xiaoyan. Dalam momen inilah Xiaoyan tahu kalau dia akan kehilangan nyawanya. Dia mengkomando agar Sun Er dan para suku ular untuk mundur. Lalu dia dan Yao Chen pun saling menyampaikan salam perpisahan dengan saling tersenyum. Untuk melancarkan serangan terakhir, Yao Chen mengumpulkan semua chi-nya agar Xiaoyan bisa kembali mengeluarkan esensi api amarah budanya. Tak hanya mengeluarkan gabungan 3 esensi apinya saja, kali ini Xiaoyan juga mengeluarkan ilmu gerakan 3000 gunturnya. Akhir dari peraduan itu, Fan Lao pun hancur dibarengi oleh tewasnya Yinsan dan juga 13 tetua Sekte Yinlan. Xiaoyan yang seluruh pembuluh darahnya hancur terbaring tak bergerak dan diselamatkan oleh Xiao Yixin yang tiba di sana. Yanran meminta agar Yixin menjaga Xiaoyan. Dia juga meminta Yixin agar menyampaikan pesan maaf yang dia dengar dari ayah Xiaoyan kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang nyawanya tak tertolong itu dibawa ke goa tempat pertama kalinya Yixin bertemu dengannya. Yixin hanya bisa menangis dan berjanji untuk mencari pertolongan. Setelah Yixin pergi dari sana, tiba-tiba saja Han Feng muncul di sana memaksa untuk melepaskan cincin dari jari Xiaoyan yang hanya bisa menahan tangisnya.
Setelah meraih cincin itu, Han Feng masuk ke dalamnya untuk menyapa dan meminta maaf pada Yao Chen sambil berlutut. Han Feng yang bermuka dua ini mengaku dia terpaksa membunuh gurunya dan memfitnah adik seperguruannya Ibu Xiaoyan. Ketika Yao Chen mencoba untuk memaafkannya, dia malah meminta agar gurunya menyerahkan semua harta karun di pavilion ini kepadanya, supaya dia bisa mempelajari semua keterampilan yang ada untuk melawan aula jiwa. Tabiat Han Feng yang tidak bertobat ini telah terbaca oleh Yao Chen yang mempermainkannya. Pada akhirnya Han Feng hanya bisa marah-marah dan sambil mengancam, dia mencoba untuk menyeret gurunya keluar dari cincin itu, tetapi upayanya gagal dan ditertawakan oleh Yao Chen. Keluar dari cincin itu, Han Feng yang ingin membawa cincin itu pergi ditahan oleh Xiaoyan yang tak mau melepaskannya. Akibatnya Xiaoyan pun ditendang sampai mental olehnya. Tak lama setelah itu, Sun Er pun datang ke sana menangisi Xiaoyan yang sudah di ujung tanduknya. Sun Er memberikan sebuah pengakuan yang menyakiti hatinya selama ini, bahwa sejak kecil saat dia pergi ke keluarga Xiao untuk menjadi adik Xiaoyan, sebenarnya dia pergi dengan sebuah misi. Sun Er berjanji dia akan membalaskan dendam Xiaoyan. Setelah Sun Er pergi dari sana, Xin memperlihatkan Xiaoyan yang membuka matanya dan tersenyum kecil, menandakan berakhirnya kisah Five Brick Spear season pertamanya ini. Sebuah ending yang boleh dibilang cukup menggantung ya guys. Gimana pun juga nantinya kalau season keduanya udah keluar, pastinya Mimin akan membuat recap ongoingnya. Thank you ya untuk teman-teman santuy yang selalu setia dan menanti-nantikan video dari serial santuy. Sampai jumpa lagi di recap-recap yang lainnya dan bye-bye.